Pemirsa, menjelang waktu pencoblosan, banyak cara netizen mencari celah untuk mengakali kampanye di media sosial. Ya, hal ini sulit diambil tindakan karena dilakukan oleh akun-akun tidak resmi. Tinggal 1 hari lagi masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi memilih calon presiden dan wakil presiden di tempat pemungutan suara TPS. Kertas suara dan logistik pemilu pun sudah mulai dikirim ke lokasi-lokasi pemungutan suara hingga ke tempat-tempat terjauh di pulau terluar. Namun, memasuki hari ketiga di masa tenang kampanye Pilpres tahun 2024, sepertinya tidak berpengaruh untuk pengguna media sosial untuk menggunakan akunnya secara tidak langsung mempromosikan salah satu calon ataupun menyindir paslon lainnya. Tanpa disadari, perkembangan teknologi ini menyulitkan penyelenggara pemilu untuk menghentikan aksi kampanye pendukung ketiga paslon di jejaring sosial. Masa tenang yang berlangsung sejak tanggal 11 hingga hari pencoblosan mengharuskan segenap pihak untuk mengerem aktivitas kegiatan berkampanye. Hal itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di antaranya larangan menggelar alat peraga kampanye di muka umum, mengumumkan hasil survei, larangan menyiarkan rekam jejak paslon, menggunakan media sosial untuk berkampanye, dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu, bagi yang melanggar undang-undang tadi akan diberikan sanksi hingga pidana 4 tahun dan denda 48 juta rupiah. Sejauh ini di masa tenang, Bawaslu Jakarta justru mengkhawatirkan akun-akun yang tidak resmi karena sulit melakukan tindakan. Untuk saat ini rekomendasi yang kami kirimkan itu masih berupa himbauan ya. Masih berupa himbauan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menyebar hoax. Dan untuk akun yang diberikan oleh KPU kepada kami yang terdaftar sebagai medsos dari peserta pemilu, so far tidak ada pelanggaran seperti itu. Karena kami selalu sounding, selalu memberikan himbauan-himbauan, namun kami juga tetap memberikan penekanan-penekanan bahwa selain dari akun-akun resmi ini, sebenarnya yang paling kami khawatirkan adalah akun non-resmi. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut pergerakan di media sosial yang begitu masif di masa tenang ini bukan hal yang kebetulan. Menurutnya, bisa saja ada kelompok yang mendesain, menarasi, menyuarakan paslon tertentu di akun-akun yang tidak resmi. Dalam politik itu tentu tak ada yang kebetulan, everything by design tentu saja. Jadi netizen itu hanya mengamplifikasi dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, oleh elit yang sebenarnya dia punya intensi untuk menggiring opini publik. Mengarah kepada paslon tertentu. Menggiring opini publik kan dua hal, ada yang sifatnya positif dan negatif. Biasanya para elit ini mencoba untuk mengekspos semua aktivitas hal-hal yang positif terkait dengan paslon yang dia usung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi pada saat yang bersamaan mencoba untuk menarasikan bahwa paslon lain itu sebenarnya nggak jauh lebih baik dan nggak layak untuk dipilih. Ini yang kemudian diamplifikasi, diekspos begitu luar biasa oleh para medsos-medsos yang sebenarnya tidak terdaftar secara resmi sebagai bagian dari peserta pemilu. Bahkan ia mengatakan di masa tenang ini, hari-hari yang justru tidak tenang. Semua paslon banyak cara memanipulasi dan akal-akalan agar tidak kena aturan dari penyelenggara pemilu. Tim TV One mengabarkan.